Kenapa Natal itu penting untuk diperingati? Karena Natal itu adalah pengenapan dari nubuat, pengenapan dari janji. Kalau suatu janji digenapi Allah, masa sih haram untuk diperingati? Haram nggak sih? Inkarnasi Kristus, Allah yang roh itu menjadi daging, adalah penggenapan janji proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Ya kan? Nah, ini sudah kita pelajari pada Peshat Reading Kejadian pasal 3, proto-evangelium. Yang dimana kalau proto-evangelium itu kan bahasa Latin, bahasa Ibrania adalah apa ini? Bacanya. Besorat Harishona. Berita Injil yang pertama itu adalah kitab Kejadian 3 ayat 15. Dan yang menyebut ini adalah sebagai Injil yang pertama adalah Bapak Gereja siapa? Irenaeus. Jadi bukan karangan saya. Ini adalah hasil perenungan yang luar biasa dari Bapak Gereja Irenaeus. Dan itu merupakan hatikvah lamasyiah. Pengharapan akan lahirnya Sang Mesias. Pada ayat ini sudah disebutkan mengenai keturunan dari perempuan yang bertikai dengan keturunan dari ular itu, yang dimana keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Dan Sang Mesias ini akan terluka. Terluka pada apanya? Pada tumit. Kok tumit sih? Apa yang dimaksud tumit ini? Kita sudah mempelajarinya bahwa itu merujuk pada asal dari Sang Mesias itu. Dari mana dia berasal? Berasal dari si tumit. Ya, dari Yakub. Jadi setiap kali pelajaran kita ini urusannya penggenapan apa? Penggenapan Kejadian 3 ayat 15 bukan? Ya. Nah, kita juga sudah belajar mengenai Rahamim. Yang dimana uterus dari perempuan itu berhubungan dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa selalu berhubungan dengan perempuan? Karena pada proto-evangelium ini, Tuhan secara jelas menjadikan perempuan itu haksyah, menjadi sarana kelahiran bagi Sang Mesias yang dijanjikan itu, bukan? Penggenapan janji selalu melibatkan perempuan. Karena memang sejak mulanya pun dinyatakan demikian. Juga kita sudah belajar tentang Heraion, ya. Penggenapan janji, jadi kasih karunia yang dinyatakan dari kehamilan dari ibu. Heraion, Rahamim dari Tuhan itu dinyatakan melalui rehem perempuan yang memberikan heraion pada perempuan itu. Dan hebatnya, kata mengandung dalam bahasa Ibrani itu nilainya adalah 271 yang equal dengan usia kehamilan sejak konsepsi 271 hari. Kalau Anda belajar tentang gematria ini menarik sekali. Dan nanti kita juga akan belajar tentang gematria. Gematria Hanukkah. Yang nanti Anda akan ketemu angka 25. Jadi angka 25 Desember, 25 Kislev, ternyata ada hubungannya dengan Hanukkah. Kita sekarang akan masuk pada tipologi. Nah, tipologi tentang apa? Tipologi tentang tempat yang nanti akan menjadi tempat dari kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan. Di mana? Migdal Eder, ya, atau Tower of Edar. Migdal, ada yang tahu artinya Migdal? Menara. Migdal. Sore siapa ini? Migdal. Gadol. Gadol ya. Gimel, Dalet, Lamet. Nah, di sini ada miskalim, prefix mem. Mem ini adalah sebenarnya bentuk partisiple yang kemudian dijadikan nomina. Jadi Migdal. Nah, ini adalah prefix. Jadi soresnya gadol, gadal, menjadi besar. Nah, eder ini adalah ternak kambing domba. Jadi menara kambing domba. Kisahnya ini dapat kita baca pada Kejadian 35 ayat 16 sampai 21 yang pada ayat-ayat itu disebutkan secara khusus frasa Migdal Eder. Dan ini akan menjadi tipologi nubuat, tipologi bagi masa depan yang dimana nanti
Israel akan dihiburkan oleh seorang bayi, sang Mesias yang akan lahir di tempat itu. Nah, apa itu Migdal Eder? Migdal Eder adalah satu menara yang dibangun oleh Yakub ketika istrinya meninggal. Siapa istrinya? Rahel. Nah, kata Rahel itu artinya biri-biri betina. Nah, Anda sekarang sudah tahu kira-kira kenapa dia membuat menara Migdal Eder. Untuk apa kira-kira? Peringatan untuk Rahel. Peringatan untuk Rahel. Karena dia bersedih, Rahelnya mati. Sedangkan nama Rahel itu artinya biri-biri betina. Jadi dia mau duduk di situ untuk melihat biri-biri, untuk melihat domba-domba itu yang akan mengingatkan kepada siapa? Rahel. Nah, kita baca ayatnya. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Anak kesengsaraanku. Oni, Ani. Ya. Ani kan miskinnya. Anak kesengsaraanku, anak kemiskinanku. Gitu ya. Tetapi ayahnya nggak setuju. Masa anak kok dikasih nama Ben-On? Lalu dia menamai Benyamin. Anak tangan kananku. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, ini adalah bentuk kuburan Rahel yang kemudian dibangun oleh seorang bangsawan dari Inggris yang istrinya itu kira-kira bernasib sama dengan Rahel, susah punya anak gitu ya. Dia membangun tetengernya kuburan Rahel ini menjadi satu bangunan seperti ini. Dan bangunan ini ya terletak di Bethlehem Efrata, tetapi saat ini Bethlehem Efrata ini ada di dalam teritori dari Palestina. Sehingga kalau ada orang-orang Israel yang hendak berziarah, mereka akan diantar dengan pasukan khusus, dengan bis yang anti peluru untuk masuk ke sini. Karena pernah ada penembakan dan pengeboman terhadap peziarah-peziarah yang akan datang ke berziarah ke kuburan Rahel ini. Pada zamannya pemerintahannya Yitzhak Rabin, Bethlehem wilayah ini, Bethlehem Efrata ini diberikan kepada Palestina. Dan kemudian terjadi perdebatan yang alot, Bethlehemnya tetap dalam kuasa Palestina, tetapi khusus kuburan ini ada di dalam kuasa dari pemerintah Israel. Tetapi kan mau nggak mau kan harus lewat wilayahnya Palestina kan. Nah itu bahaya sekali bagi orang-orang Israel, makanya selalu diantar oleh bis khusus anti bom, anti peluru, dan diantar oleh pasukan khusus sampai mereka bisa berziarah di Kever Rahel ini, di kuburan Rahel ini, ya, yang ada di Bethlehem Efrata. Dan ini ayatnya di dalam bahasa Ibrani tentang Kejadian 35 ayat 20 tentang Migdal Eder. Ada yang mau praktis reading? Bevakasha likro. Ayat ya Akaf Matsefah al Kefuratah hi Matsefah Kefurat Rahel al Ad Hayom. Ad Hayom, ya. Fayetzef, dan dia mendirikan Yakub itu, ya. Matsefah, sebuah tugu. Al Kefuradah. Nah, ini ada apa ini? Apa ini? Mapik ya. Mapik. Ya, mapik itu artinya apa?
Kata milik Kata milik orang perempuan. ketiga, laki-laki Orang atau ketiga perempuan? perempuan. Perempuan. Nah, nominanya apa ini? Kever. Kever, ya, kever kemudian dikasih akhiran he, kefurah. Nah, ini kefurat. Nah, kenapa diganti kefurat? Construct change. Construct change kemudian ditempel dengan suffix dari genitif. Orang ketiga tunggal perempuan. Maka kefuratah. Pada kuburnya. Kuburnya siapa? Rahel. Dia adalah Tugu Matsevet. Kefurat Rahel. Nah, kenapa kefurat bukan kefurah? Construct change. Ya, construct change untuk nominal laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi kefurat Rahel. Ad hayom, sampai hari ini. Jadi, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di sebelah Migdal Eder. Nah, Tugu tadi itu namanya Migdal Eder. Paham ya? Nah, menariknya, Kejadian 35 ayat 21 ini di dalam Targum Yonatan. Apa itu Targum Yonatan? Targum Yonatan itu adalah terjemahan Torah ke dalam bahasa Aram yang tidak hanya terjemahan, tetapi mengandung apa? Mengandung tafsir dari para rabi Yahudi. Anda lihat di sini. Untuk ayat 21. Ada apa? Malka Mesiha Besof Yama. Ada sebutan apa ini? Malka Mesiha. Raja Mesiha. Berarti ayat ini baca oleh para rabi Yahudi menjadi apa? Nubuat bagi Sang Mesias. Karena Targum Yonatan ini dia tidak hanya berubah sebagai terjemahan ke dalam bahasa Aram, tetapi juga ada penambahan tafsir. Nah, kalau Anda melihat tafsir di sini, Rabi Yahudi memandang bahwa apa yang dibangun oleh Yakub ini merupakan apa? Nubuat. Hatikva Lamasyia. Harapan akan hadirnya Sang Mesias. Melalui siapa? Yakub. Akef. Kejadian 3 ayat 15. Udah deh. Nyambungnya di situ terus. Ya kan? Lalu nyambung dengan Yakub. Anak domba ya, yang lahir di situ itu nanti menjadi tetenger. Di sini nanti tempatnya Sang Raja Mesias lahirnya di sini. Dan ini tidak hanya terdapat pada komentari-komentari dari orang-orang Yahudi. Banyak sekali ya yang mengkaitkan dan itu nanti pada kehadiran Sang Mesias. Nah, kalau Anda membaca Mika 4 ayat 8, nah ini sayang, tidak kata Migdal Eder itu diterjemahkan menara kawanan domba. Padahal di sini diterjemahkan nggak? Kejadian 35 ayat 21, nama dari menara itu diterjemahkan bukan? Ya, ini artinya kan menara kawanan domba. Nah, tapi di kitab Mika, masalahnya Migdal Eder itu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi Anda nggak lihat kaitannya. Tetapi kalau Anda membaca masing-masing ke dalam bahasa aslinya, itu Anda akan menemukan lagi Migdal Eder. Jadi, penafsiran dari Targum Yonatan tadi bukannya penafsiran ngawur, tetapi juga dikonfirmasi oleh pernyataan nabi-nabi setelahnya. Di mana itu? Pada kitab Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Yerusalem. Ada Migdal Eder, menyebut Migdal Eder.
menyebut ada pemerintahan atas Yerusalem. Jadi komentar dari para rabi terhadap sajian dari Targum Yonatan tadi bukannya tanpa dasar, ada dasarnya bukan? Mika 5 ayat 1 menuliskan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini kan pernyataan yang nggak masuk akal. Orang yang dinubuatkan akan datang, akan lahir nanti nih, tetapi di sini dinyatakan apa? Yang permulaannya sejak zaman dahulu kala. Berarti ini adalah sesuatu yang something menjelma gitu ya. Yang sudah ada tapi nanti menjelma. Jadi pemahaman tentang inkarnasi sudah ada sejak Perjanjian Lama, bukan? Bisa diterima penafsiran ini? Ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, lanjut. Kalau ada yang nggak setuju, silakan dicatat, nanti tanya ke saya dan kita bisa diskusikan. Nah, ini bacanya apa? Makpela. Makpela itu tempat apa sih? Kuburannya Abraham. Kuburannya Abraham. Siapa lagi? Sarah. Sarah. Terus? Ishak, Yakub. Ishak, Yakub. Terus? Yusuf ya. Lea. Oleh. Ya. Ribka, Bu. Ribka. Ya, Ribka. Terus? Lea. Ya. Lea. Nah, terus kemudian kalau Anda lihat di sini, ini ada Abraham, ada Ishak, ada Sarah, ada Lea. Kenapa kuburannya Rahel harus terpisah? Kenapa nggak ditaruh di sini aja sama-sama gitu kan? Orang nenek moyangnya ada di situ semua. Kok dia beda sendiri di Bethlehem Efrata? Nah, menurut penafsiran para rabi, memang demikianlah seharusnya. Karena apa yang dilakukan oleh Yakub ini merupakan satu bentuk nubuat bagi masa depan. Apa yang dilakukan ini menubuat untuk masa depan tentang penghancuran bait Allah yang pertama. Yang dimana waktu itu orang-orang penduduk dari kerajaan eks Yerusalem ini mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka akan melewati mana? Bethlehem Efrata ini. Dan ini ada di dalam catatan dari dan nubuat dari yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, Rama. Di Rama terdengarlah ratapan. Tangisan pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi, kuburan Rahel yang ada di Bethlehem Efrata itu merupakan apa? Nubuat bagi masa depan. Tetapi nubuat yang dituliskan Yeremia ini ada satu harapan, yaitu pada ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Siapa yang menangis? Rahel. Dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayahmu dan ganjaran, demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Mereka kan dibuang, tapi nanti mereka akan kembali. Dan itu nanti terbukti kemudian kan, pada 70 tahun setelahnya mereka kembali ke Tanah Suci. Nah, ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi, ada nubuat pengusiran, ada nubuat harapan untuk kembali. Ketika mereka diusir, Rahelnya menangis. Nah, di sini dibaca oleh para rabi Yahudi sebagai satu syafaat yang dilakukan oleh Rahel kepada orang-orang Israel yang diusir menuju ke
Babel. Nah, kalau Anda melihat penjelasan dari saya tadi yang mengutip dari komentari para rabi ini, artinya Rahel menangis, kemudian tangisannya didengar Tuhan, kemudian ada harapan mereka kembali. Jadi di sini yang menangis siapa? Rahel. Rahel. Nah, Rahel sudah mati apa masih hidup waktu itu? Sudah mati. Sudah mati. Nah, sekarang ya, dari ayat ini saya bukan untuk menyuruh Anda untuk setuju dengan doktrinnya orang Katolik. Bunda Maria Tetapi ya, Bu. kita melihat bagaimana mereka memiliki dasar ketika mereka berdoa kepada perawan Maria. Dia memohon kepada perawan Maria untuk apa? Bersyafaat. Orang-orang Katolik ini kan. Nah, kita yang yang Protestan ini kan suka ngebully. Ngapain berdoa pakai melalui Maria, begitu kan? Nah, ini Anda lihat dari ayat ini orang Yahudi pun melihat bahwa Rahel yang sudah mati itu bersyafaat untuk Bani Israel. Ada juga satu dasar ya, misalnya ketika orang kaya dan Lazarus itu sama-sama mati dan si orang kaya itu ditaruh di Hades, ketika dia ditaruh di Hades, alam sadarnya itu masih ada. Dia masih ingat kepada keluarganya yang masih ada di bumi, bukan? Nah, dan dia memohon untuk dapat ada orang yang memberitahukan kepada keluarganya itu supaya jangan memiliki nasib yang sama seperti dia. Berarti ada apa? Ada alam bawah sadar. Dan yang memberikan perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, mungkin nggak sih Tuhan Yesus itu ngasih perumpamaan yang nggak masuk akal, yang nggak terjadi di sana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti orang mati, alam sadarnya masih ada. Jiwanya masih ingat pada apa yang sudah dilakukan. Bukannya hilang plus gitu. Ya, terus jadi ini apa? Seperti hard disk yang sudah dihapus gitu jadi zero gitu. Nggak ingat apa-apa gitu. Begitu bukan? Jadi dasar orang Katolik kalau mereka itu memohon kepada Bunda Maria untuk bersyafaat untuk dia, jadi dia punya dasar. Karena orang Yahudi pun berpikir demikian. Dia melihat bahwa karena syafaat dari Rahel, maka orang Israel itu kembali. Dan untuk inilah Rahel itu dipandang sebagai ibu leluhur dari seluruh Israel. Nah, penjelasan saya ini jangan disalahartikan kalau saya menyuruh kalau doa sekarang pakai pengantara gitu, bukan. Jadi kalau kita misalnya mengecam orang lain, kita mesti tahu kenapa sih mereka itu berdoa melalui Bunda Maria. Ada dasarnya. Bukannya saya menyuruh Anda harus melalui pengantara, bukan. Ya. Orang-orang Katolik pun juga tahu, berdoa langsung kepada Yesus juga boleh. Tetapi kepada pengantara, itu juga boleh. Jadi ada pilihan. Ada yang mau menambahkan, ada yang nggak setuju. Nah ini di dalam kuburan Rahel bangunan tadi, di dalamnya itu ada satu kubah yang dimana di situ orang-orang Yahudi berdoa, memohon kepada Rahel supaya dia bersyafaat untuk dia. Supaya doanya didengar Tuhan. Seperti ketika Rahel menangis dan membuahkan kembalinya orang-orang dari kerajaan Yehuda kembali ke tanah suci. Nah ini tradisi loh ya. Saya nggak ngajar doktrin loh ya. Ini kan wawasan budaya. Bu, Silakan, boleh Pak. bertanya? Mau bertanya, silakan. Bu, boleh kembali ke 2 slide sebelumnya, Yang mana? yang ayat Yeremia tadi. Mm-mm. Nah, ini dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelum atau sesudah bangsa Israel dibuang ya, Bu? Sebelum pembuangan dong. Kan Sebelum. Yeremia sebelum pembuangan. Oh, oke, Bu. Oke. Ya. Jadi sebelum pembuangan, tetapi ada juga harapan untuk kembali ke tanah suci kembali. Ya, Oke, Bu. Terima kasih. baik. Lanjut, ada yang bertanya? Berarti apa Katolik itu orang Katolik apa
itu juga tradisi itu juga ada di apa agama Yahudi ya, Bu ya? Iya, tradisi untuk meminta ya, Hmm. orang yang disucikan bersyafaat untuk mereka itu ada di orang Yahudi. Hmm. Jadi bukan Katolik sendirian. Baik, ada yang lain yang bertanya?